Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai analisis break even point, di mana pada kelompok 6 sendiri terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Devi Wulansari, Ira Pigiani, Nur Saiful, Raihansah, Rika, saya sendiri itu Sylvia, serta Teguh Rahman. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada pengertian break even point, lalu ada metode perhitungan break even point, yang ketiga yaitu perubahan titik break even, serta yang keempat yaitu manfaat analisis break even point. Kita dalam materi juga disediakan contoh latihan soal dan penyelesaiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya dan dimohon untuk menyimak. Apa itu break even point? Break even point adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Adapun break even point adalah operasional perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, ada metode perhitungan break even point. Metode perhitungan break even point terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan matematik. Pendekatan grafik adalah pendekatan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam suatu grafik. Adapun contoh 11.1 yang dimana perusahaan ARFG menjual satu macam barang dengan harga per unit Rp25.000, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp15.000 dan biaya tetapnya selama 1 tahun sebesar Rp300 juta. Dalam tabel tertera, apabila 0 unit, biaya variabelnya adalah 0, biaya tetapnya adalah Rp300 juta, maka total biaya adalah Rp300 juta dan penghasilannya 0. Lalu, apabila 10.000 unit, biaya variabelnya Rp150 juta dan biaya tetapnya adalah Rp300 juta, maka total biaya adalah Rp450 juta dan penghasilannya adalah Rp250 juta. Setelah itu, adapun grafik yang telah tertera di PowerPoint tersebut. Metode dengan pendekatan matematik. Pada perhitungan break even point, metode dengan pendekatan matematik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar unit serta atas dasar rupiah. Seperti pada pengertian break even point bahwa perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian, serta total penghasilan sama dengan total biaya, lalu laba sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaannya adalah penghasilan sama dengan biaya. Untuk rumusnya, break even point dalam unit yaitu BT, biaya tetap, per P yaitu harga dikurangi P yaitu biaya variabel. Sedangkan untuk break even point dalam rupiah yaitu BT biaya tetap per 1 dikurang P biaya variabel per P yaitu harga. Nah, dari contoh 11.1 kita dapat menentukan break even point-nya dalam unit atau atas dasar unit serta atas dasar rupiah. Yang pertama kita diketahui terlebih dahulu bahwa P yaitu harga sebesar Rp25.000. Lalu yang kedua ada biaya variabel sebesar Rp15.000 dan BT itu biaya tetap sebesar Rp300 juta. Maka yang pertama kita akan mencari break even point dalam unit yaitu sebagai berikut, yaitu BT sebesar 300 juta per P yaitu harga 25.000 dikurangi P yaitu biaya variabel sebesar 15.000, maka hasilnya adalah 30.000 unit. Selanjutnya ada break even point dalam rupiah. Cara menghitungnya dari contoh tersebut yaitu pertama kita tentukan sebagai rumus yaitu biaya total sebesar 300 juta per 1 dikurangi biaya variabel sebesar per harga yaitu 15.000 per 25.000, maka hasilnya itu sebesar Rp750 juta. Untuk kalkulasinya sendiri yaitu sebesar
0,4 dimana itu hasil dari 1 dikurangi biaya variabel per harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Sarahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan titik break even. Dalam analisis breakpoint ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu harga jual per unit tidak akan berubah selama periode analisis. Demikian pula halnya dengan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka titik break even akan mengalami perubahan. Perubahan titik break even yaitu harga jual per unit, biaya variabel per unit, biaya tetap, dan komposisi sales mix. Perubahan harga jual per unit. Perubahan harga jual per unit akan mempengaruhi besarnya titik break even. Apabila harga jual per unit sementara biaya tidak berubah, maka akan menurunkan titik break even. Demikian pula sebaliknya, bila harga jual turun, akan menaikkan titik break even. Contoh soal, perusahaan Yogi mempunyai biaya struktur dan harga jual sebagai berikut. Diketahui harga jualnya adalah 20.000, biaya variabel per unitnya adalah 12.000, biaya tetap setahunnya adalah 200 juta. Jadi yang ditanyakannya BIP dalam jumlah rupiah. BIP sama dengan 200 juta dibagi 12.000 dibagi 20.000. Yaitu 200 juta dibagi 0,4 sama dengan 500 juta. Baik, jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Raihansa. Jadi semisal pada periode ini ada kenaikan harga jual menjadi Rp22.000 per unit, maka perhitungannya adalah BEPRP sama dengan 200 juta per 1 dikurang 12.000 per 22.000, maka akan menghasilkan 440 juta rupiah. Dengan demikian, kenaikan harga jual per unit akan menurun titik break even. Jadi seperti grafik yang di samping. Jadi ini adalah gambaran dari grafiknya. Lalu selanjutnya ada perubahan biaya variabel per unit. Perubahan biaya variabel juga akan merubah posisi titik break even, yakni apabila biaya variabel naik akan menaikkan titik break even dan bila turun akan menurunkan BEP dari contoh yang tadi 11.2 tadi. Misalnya biaya variabel per unit meningkat menjadi Rp13.000, sementara harga dan biaya tetap tidak berubah, maka penghitungannya adalah BEPRP sama dengan 200 juta per 1 dikurang 13.000 per 20.000 rupiah, hasilnya 571.430.000. Sedangkan pada gambar BEP yang berubah adalah total gambar kos akan bergeser ke atas. Nah, di sini saya Ira Fegiani akan membahas mengenai poin ketiga, yaitu perubahan biaya tetap. Secara singkatnya, posisi BEP ini akan meningkat ketika biaya tetapnya juga meningkat, dan posisi BEP akan menurun ketika biaya tetapnya menjadi turun. Nah, dimisalkan bahwa biaya tetapnya ini naik menjadi 240 juta rupiah per tahunnya, sementara yang lainnya ini tidak berubah. Maka rumusnya yaitu BEPRP sama dengan 240 juta dibagi 1 dikurangi 13.000 per 22.000, hasilnya yaitu 600 juta rupiah. Nah, di saat ini pada gambar BEP garis biaya tetap akan bergeser ke atas. Nah, poin keempat yaitu perubahan komposisi sales mix. Diasumsikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, dan ketika perusahaan itu menghasilkan lebih dari 2 macam produk, maka perusahaan itu tidak boleh ada perubahan komposisi dalam sales mix-nya. Sales mix menunjukkan pertimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila ada perubahan sales mix-nya, maka akan menyebabkan perubahan pada BEP secara total. Di sini diasumsikan bahwa PT Alfa menghasilkan 2 jenis produk, yaitu dinamakan dengan produk X dan Y. Data-datanya yaitu diperlihatkan pada tabel berikut. Produk X ini menghasilkan 20.000 unit dan produk Y menghasilkan 8.000 unit. Nah, hasil penjualan dari produk X yaitu 500 juta rupiah, begitu pula dengan produk Y, maka totalnya 1 miliar. Lalu biaya variabelnya, produk X menghasilkan 300 juta rupiah,
lalu produknya menghasilkan 200 juta, maka totalnya 500 juta. Lalu kontribusi marginnya, produk X menghasilkan 200 juta, produknya menghasilkan 300 juta, maka hasilnya 500 juta. Dan biaya tetapnya yaitu produk X menghasilkan 100 juta dan produknya menghasilkan 200 juta, maka dijumlahkan yaitu 300 juta. Dan yang terakhir yaitu laba. Produk X menghasilkan laba sebesar 100 juta rupiah dan produknya menghasilkan 100 juta rupiah juga, maka hasilnya yaitu 200 juta. Nah, lalu kita masuk ke diketahui. Harga X yaitu Rp25.000. Rp25.000 itu didapatkan dari 500 juta hasil penjualan produk X dibagi jumlah produk X yaitu 20.000 unit, maka hasilnya Rp25.000. Dan hasil harga Y juga didapatkan dari 500 juta rupiah yaitu hasil penjualan produk Y dibagi dengan 8.000 unit yaitu jumlah produk Y, maka hasilnya Rp62.000. Nah, dari data tersebut kita menghasilkan sales mix-nya itu 500 juta dibanding 500 juta atau sama dengan 1:1. Dan produk mix-nya yaitu 20.000 unit banding 8.000 unit atau 2,5:1. 2,5 itu sama dengan 20.000 dibagi 8.000. Nah, di sini ditanyakanlah BEP totalnya berapa. Lalu kita masukkan 300 juta itu dari biaya tetap dari kedua produk X dan Y dibagi 1 dikurang 500 juta dari hasil penjualan per 1 miliar. Itu 1 miliar dari total kedua penjualan produk X dan Y, maka hasilnya 600 juta rupiah. Manfaat analisis BEP. Analisis break even ini selain digunakan untuk menganalisis pada unit berapa atau pada omset penjualan berapa perusahaan tidak menderita rugi dan tidak menerima keuntungan. Ada beberapa manfaat lain yang bisa diambil dengan menggunakan konsep break even point. Manfaat analisis BEP. Yang ke-1, perencanaan penjualan atau produksi. Yang kedua, perencanaan harga jual normal. Yang ketiga, perencanaan metode produksi. Yang keempat, titik tutup pabrik. A. Perencanaan penjualan atau produksi. Setiap awal periode perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Penjualan yang direncanakan perusahaan tentunya disertai dengan target laba yang diinginkan. Dengan demikian, rencana penjualan atau penjualan minimal adalah untuk penjualan minimal dalam unit PM unit sama dengan BT tambah laba per P kurang Q. Untuk penjualan minimal dalam rupiah PM sama dengan BT tambah laba per 1 kurang PP. Perencanaan harga jual normal. Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bagi perusahaan, harga jual harus bisa menutup semua biaya dan target keuntungan. Apabila tidak bisa menutup target laba, apabila biaya yang dikeluarkan berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Dalam membuat rencana harga jual, perusahaan mendasarkan pada proyeksi penjualan yang telah direncanakan serta target laba pada periode yang bersangkutan. Rumusnya yaitu Q kurang sama dengan BT tambah laba dikurang P kurang P. Selanjutnya itu perencanaan metode produksi. Analisa break even ini juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi. Ada mesin produksi yang mempunyai karakteristik biaya tetap rendah tetapi biaya variabel tinggi atau sering disebut padat karya, atau biaya tetap tinggi tetapi biaya variabel per unit rendah atau sering disebut padat modal. BF. Untuk menghitung BEP,
yaitu biaya tetap dikurangi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya titik tutup pabrik. Alat yang dapat digunakan manajemen dalam mengadakan analisis penutup perusahaan tersebut adalah analisis titik tutup pabrik atau sering disebut shutdown point. Secara cash flow, perusahaan masih mendapatkan sisa kas selama penerimaan penghasilan masih bisa menutup biaya variabel dan biaya tetap tunai. Shutdown point atau SDP merupakan pedoman bagi manajemen untuk memutuskan apakah perusahaan diteruskan atau dihentikan. Untuk menghitung SDP, yaitu biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Baik, terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai materi tersebut, silakan dapat bertanya melalui grup WhatsApp mata kuliah Manajemen Keuangan setelah sesi tanya jawab dimulai. Sekali lagi, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.